Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan RBL tentang induksi elektromagnetik, yaitu genset atau generator set. Perkenalkan, saya Devi Wulandari, NIM 1192900006 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Kasus replikasi terulangi dengan NIM 1193777 dari Program Studi Teknik Pertambangan. Perkenalkan, saya Izkia Zahra, NIM 119310013, Prodi Teknik Biosistem TPB 5. Baik, perkenalkan, nama saya Arbi Aditya Ramadana Sanagi, NIM 119131092 dari Program Studi Teknik Elektro. Nama saya Bagas Prayoga, NIM 119270025 dari Prodi Kimia TPB 5. Di sini saya akan menjelaskan apa itu genset atau generator set. Menurut hartech.co.id, mesin genset atau generator set merupakan sebuah alat pembangkit listrik cadangan yang menggunakan energi kinetik. Genset sendiri ditemukan oleh Michael Faraday. Genset atau generator set adalah sebuah mesin atau gulungan perangkat yang terdiri dari pembangkit listrik atau generator dengan mesin penggerak yang disusun menjadi satu kesatuan untuk menghasilkan suatu tenaga listrik dengan besaran tertentu. Mesin pembangkit kerja atau generator sendiri adalah alat penghasil listrik. Menurut theprince.com, genset atau merupakan singkatan dari generator set adalah sebuah perangkat yang mampu menghasilkan daya listrik. Genset ini merupakan seperangkat atau gabungan antara generator atau alternator dan engine yang dapat digunakan sebagai alat pembangkit listrik. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah genset. Jadi, genset itu pertama kali ditemukan pada tahun 1531 oleh Michael Faraday dan juga Rudolf Diesel. Rudolf Diesel ini merupakan penemu dari mesin diesel. Genset bekerja menggunakan prinsip induksi elektromagnetik, yang mana induksi elektromagnetik sendiri itu merupakan peristiwa timbulnya arus listrik karena adanya perubahan garis gaya magnet yang menembus benda. Lalu saat awal ditemukan, Michael Faraday ini dia sadar, oh ternyata listrik itu dapat ditemukan ketika kita memindahkan konduktor, anggap aja kawat, dalam medan magnet. Akhirnya akan ada perbedaan tegangan dari ujung ke ujung konduktor tersebut, sehingga inilah yang kemudian menimbulkan arus listrik. Lalu pada saat ini, karena banyaknya permintaan dan juga kebutuhan serta manfaat dari genset itu sendiri, genset sudah diproduksi secara massal. Saya akan menyampaikan kegunaan genset, komponen yang bekerja pada genset, dan konstruksi pada generator. Nah, untuk kegunaan genset sendiri, yang kita tahu bahwa genset adalah sebuah pembangkit yang menggantikan ketika listrik padam. Nah, tidak hanya berfokus pada lampu atau penerangan, namun genset juga berfungsi pada banyak hal yang membutuhkan tenaga listrik. Dengan bantuan genset ini, maka perusahaan-perusahaan besar maupun kecil seperti supermarket, toko, rumah sakit, atau sebagainya tidak terganggu ketika listrik padam. Mereka tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya tanpa mengalami hambatan. Maka dari itu, genset merupakan alat penting yang sangat dibutuhkan banyak kalangan, bahkan dapat digunakan secara bersama untuk berbagai kegiatan yang memerlukan konsumsi daya listrik. Komponen yang bekerja pada genset. Yang pertama engine, yang kedua alternator, yang tiga full system, yang keempat voltage regulator, yang kelima cooling and exhaust system, yang keenam lubrication system, nomor 7 battery charger, dan 8 Di sini, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari genset. Genset terbagi menjadi 3 sistem utama. Yang pertama, sistem pelumasan, yang kedua, sistem bahan bakar, dan yang ketiga, sistem pendinginan. Pada sistem pelumasan sendiri,
terbagi menjadi beberapa bagian. Dapat kita lihat pada gambar. Nomor 1 menunjukkan bak minyak, nomor 2 menunjukkan pompa pelumas, nomor 3 menunjukkan pompa minyak pendingin, nomor 4 menunjukkan pipa hisap, nomor 5 menunjukkan pendingin minyak pelumas, nomor 6 menunjukkan bypass untuk pendingin, nomor 7 menunjukkan saringan untuk minyak pelumas, nomor 8 menunjukkan katup bypass untuk saringan, nomor 9 menunjukkan pipa pembagi, nomor 10 menunjukkan bearing poros engkol, nomor 11 menunjukkan bearing ujung besar, nomor 12 menunjukkan poros hubungan, nomor 13 menunjukkan sprayer atau nozzle, nomor 14 menunjukkan piston, nomor 15 menunjukkan penutup tangkai, nomor 16 menunjukkan tangkai penolak, nomor 17 itu adalah ayunan, nomor 18 pemadat udara, nomor 19 pipa ke pipa penyemprot, nomor 20 saluran pengembalian. Sistem bahan bakar dapat kita lihat pada gambar. Nomor 1 itu menunjukkan pompa penyemprot bahan bakar, nomor 2 itu menunjukkan pompa bahan bakar, nomor 3 menunjukkan pompa tangan untuk bahan bakar, nomor 4 menunjukkan saringan bahan bakar atau penyaringan awal, nomor 5 menunjukkan saringan bahan bakar atau penyaringan air, nomor 6 menunjukkan penutup bahan bakar otomatis, nomor 7 menunjukkan injektor, nomor 8 itu adalah tangki, nomor 9 pipa pengembalian bahan bakar, nomor 10 pipa bahan bakar tekanan tinggi, dan nomor 11 pipa pengeluap. Dan yang terakhir adalah sistem pendinginan. Di sini sistem pendinginan terbagi menjadi 8 bagian. Nomor 1 itu menunjukkan pompa air untuk pendingin mesin, nomor 2 menunjukkan pompa air untuk pendingin intercooler, nomor 3 itu adalah intercoolernya sendiri, nomor 4 itu radiator, nomor 5 termostat, nomor 6 bypass, nomor 7 saluran pengembalian lewat radiator, dan nomor 8 itu kipas. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja genset. 1. Cara kerja sistem pelumas. Minyak dihisap dari bak minyak 1 oleh pompa minyak 2 dan disalurkan dengan tekanan ke saluran pembagi setelah terlebih dahulu melewati sistem pendingin dan saringan minyak pelumas. Selanjutnya disalurkan ke tempat kedudukan bearing-bearing dari poros engkol, poros jungkat, dan ayunan-ayunan. Saluran yang lain memberi minyak pelumas kepada sprayer dan nozzle penyemprot yang menyemprotkannya ke dalam dinding dalam dari piston sebagai pendingin. Minyak pelumas yang mengalir dari tempat pelumas kemudian kembali ke dalam bak minyak lagi melalui saluran kembali dan kemudian dihisap oleh pompa minyak untuk disalurkan kembali ke, dan begitulah selanjutnya. Cara kerja sistem bahan bakar. Mesin dapat berputar karena sekali tiap 2 putaran disemprotkan bahan bakar ke dalam ruang silinder sesaat sebelum piston mencapai titik mati atasan atau TMA. Untuk itu, pompa menyemprotkan bahan bakar 1 ditekankan sejumlah bahan bakar yang sebelumnya sudah dibersihkan oleh saringan bahan bakar 5 pada alat pemasak bahan bakar atau injektor 7 yang terpasang di kepala silinder. Pompa bahan bakar 2 mengantarkan bahan bakar dari tangki harian 8 ke pompa penyemprot bahan bakar. 3. Cara kerja sistem pendingin. Pompa 1 dan 2 memompa air ke bagian mesin yang memerlukan pendingin dan ke atas pendingin udara atau intercooler 3. Dari situlah air pendingin kemudian melewati radiator dan kembali ke pompa 1 dan 2. Di dalam radiator terjadi pemindahan panas dari air pendingin ke udara melalui celah radiator. Pada saat genset dijalankan dan suhu dari bagian pendingin mesin rendah, maka oleh termostat 5, air pendingin dipaksa melalui jalan potong atau bypass 6 kembali ke pompa A. Bila suhu tersebut telah tercapai, maka air pendingin akan melalui jalan sirkulasi yang sebenarnya secara otomatis. Contoh tipe genset. Menurut eragenset.com, genset memiliki jenis genset dan keunggulan dari jenis tersebut. Salah satu jenis genset yang banyak menarik perhatian adalah genset silent. Apalagi terdapat beberapa keunggulan yang ada pada genset ini. Keunggulan yang pertama, yakni dapat beroperasi tanpa mengeluarkan suara yang bising. Sebab tidak semua genset dapat melakukan hal ini, karena pada umumnya ketika genset beroperasi, maka akan mengeluarkan suara bising. Hal ini tentunya akan sangat mengganggu apalagi jika genset beroperasi pada saat malam hari ketika Anda harus beristirahat. Tentunya yang terganggu tidak hanya Anda saja, namun juga lingkungan sekitar. Keunggulan yang kedua, bahwa genset ini akan tahan pada perubahan cuaca, sehingga walaupun diletakkan di luar tidak akan masalah jika terkena panas dan hujan. Namun, untuk mencegah kerusakan, jika Anda meletakkan genset ini di luar, maka tambahkan atap pada bagian atasnya, sehingga mesin genset tidak terkena panas langsung maupun terkena hujan. Sebab, Anda juga harus pastikan bagian pada box genset kedap akan air, sehingga tidak akan merusak bagian mesinnya.
Box berfungsi melindungi mesin bagian dalam, serta sebagai peredam pada genset tersebut. Jalan selanjutnya adalah perawatan yang mudah. Tentunya, untuk menghindari kerusakan, maka diperlukan perawatan pada mesin genset ini. Namun, hingga saat ini masih banyak orang yang malas melakukan perawatan pada genset, walaupun hal ini sangat penting. Apalagi perawatan yang dilakukan harus secara berkala. Oleh sebab itu, jika menggunakan genset ini, maka Anda tidak perlu khawatir sebab proses perawatannya sangat mudah. Jadi, tidak akan memberatkan jika melakukan perawatan secara berkala. Keunggulan selanjutnya yakni mudah dicari. Banyaknya permintaan akan genset ini tentunya membuat genset ini sudah banyak dijual di toko-toko genset. Hal ini pastinya membuat genset ini sangat mudah dicari sehingga Anda tidak kesulitan. Apalagi genset ini sudah mulai dilirik oleh mereka yang berada di daerah perkantoran. Karena ketika listrik padam, maka dapat menghidupkan lampu menggunakan genset ini. Dan yang lebih utama adalah tidak mengeluarkan suara bising sehingga tidak mengganggu konsentrasi ketika bekerja. Sekian penjelasan singkat dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.